Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza za'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Alhamdulillah, kudrah dan iradah Allah, kesempatan yang berbahagia ini di penghujung atau di pekan terakhir di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesempatan yang Allah berikan ini mendapatkan karunia dan tentunya adalah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita, keinginan kita termasuk diwujudkan dalam doa kita, pingin diijabah, pingin dikabul, diterima oleh Allah, dan tentunya adalah pingin diwujudkan. Karena memang siapapun pasti menginginkan apa yang dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah diterima dan tentunya diijabah oleh Allah. Kan begitu ya rumusnya. Tidak ada yang tidak mau harapan itu tidak diwujudkan. Tapi ikhwat iman, ternyata kita harus memahami bahwa ternyata Allah mengijabah doa, juga mengijabah permintaan, permohonan kita. Ada 3 cara ternyata. Rasulullah SAW menginformasikan terkait hal ini. Dan inilah salah satu yang 3 cara ini banyak yang belum diketahui. Karena yang kita ketahui itu umumnya setiap panjatan doa ingin segera dikabulkan, begitu ya. Di antaranya urusan masalah kehidupan kita. Ya Allah, bereskan, mudahkan dalam mencari rizki, kan begitu kan ya. Padahal rizki mah insya Allah ya kita terus diberikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang begitu manusia itu suka ingin lebih, kadang-kadang mudahkan dalam urusan kami ya Allah, banyak hutang kan gitu ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk menyelesaikannya. Nah ini salah satunya. Kan kadang-kadang doa seperti itu inginnya instan ya, besok lusa langsung, kan begitu keinginan kita. Seperti keinginan kita dulu sebagai anak kepada orang tua, merengek kadang-kadang pingin langsungkan orang tua. Mungkin Allah akan mengijabahnya dengan seperti itu juga. Nah tapi kita tidak harus seperti itu. Kita harus paham, harus menyadari bahwa ternyata Allah juga ada 3 cara. Rasulullah menjelaskan sampai di dalam poin ini di makalah itu ada dari Abi Sa'id
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan satu permintaan yang tidak dicampuri oleh dosa, atau disebutkannya wala qati'atu rahimin tuh. Ini syaratnya. Dan tidak ada yang disebut dengan memutuskan silaturahim. Jadi diantaranya hati-hati tuh dengan perbuatan-perbuatan ismun, ya dosa kita. Tapi ada juga yang punya anggapan geningan teu naon-naon, geningannya rizki atau barangkali usaha jalan lancar, mudah mendapatkan itu, rumah tangga baik-baik saja. Saya berbuat dosa, ada yang begitu. Nah, hati-hati kalau yang seperti itu. Karena nanti Allah, kalau ada yang punya anggapan seperti itu, bukankah Allah sudah mengingatkan nanti ada orang yang akan dimudahkan jalannya. Jalan kemana? Ya jalan yaitu kepada neraka. Itu. Jadi jong-jong korupsi jalan, jadi teu aya naon geuningan. Bahkan permintaan teh rasa-rasanya dikabulkan. Gitu ya. Kemudian tidak ada persoalan berbuat dosa juga dengan melakukan tadi korupsi, menyuap, menyogok misalnya. Lancar-lancar saja keluarga itu sedang Allah bukakan, mau dimudahkan untuk jalan pinarakaeunana gitu tah. Hati-hati ada yang seperti itu. Makanya Rasulullah mengingatkan juga di antara kaitan dosa dengan doa, Pak. Itu dengan doa kita. Seorang mukmin itu kadang-kadang bahwa ada orang yang melakukan dosa, ternyata doanya juga ada kaitannya. Tuh, salah satunya hati-hati. Kemudian juga memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim juga pasti itu doanya akan terputus oleh Allah, tidak akan diijabah. Makanya tarkul ma'asi, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ini akan mengakibatkan hambatan-hambatan dalam kehidupan kita, termasuk dari doa kita. Sampai Rasulullah di kemudian hari Rasulullah mengingatkan kepada kita. Sampai ada yang hampir, kalau kita ya hampir 100% Pak doa nanti mau diijabah. Bahkan dijelaskan dalam hadis tersebut rambutnya kusut, maksudnya tidak berdaya gitu ya. Orang yang tidak berdaya bisa jadi terzolimi kan begitu. Itu salah satu cara atau ciri-ciri agar dijabahnya doa. Kemudian dalam keadaan sabar, nah, orang yang sabar juga adalah orang yang insya Allah akan dikabulkan doanya. Bahkan dalam hadis itu dia sampai menengadahkan tangannya kan begitu. Nah itu salah satunya. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amu haram. Nah ini dosanya. Yang dimakannya adalah haram. Wa masyrabu haram. Yang diminumnya adalah haram. Wa qudiyatil harami, yang dikenyangkannya semuanya adalah haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin bisa diijabah doa tersebut tuh, Pak. Mengingatkan keras ini kepada kita sebagai mukmin bahwa ternyata meninggalkan perbuatan kemaksiatan yang mengakibatkan dosa itu akan senantiasa membukakan pintu tidak diijabahnya doa kita. Tuh, ini salah satu. Dan yang kedua tadi adalah silaturahim. Karena dengan silaturahim diputus-putuskan. Misalnya contohnya adalah ada orang yang tidak ada kemauan ya untuk berbohong atau tidak ada kemauan untuk membayar utang kan gitu ya, bukan tidak membayar, ada yang membayar, ada komitmen, tapi barangkali karena ya segitu-gitunya mungkin dicicil, nah itu bukan begitu, ini mah tidak ada keinginan. Nah itu sama dengan memutuskan silaturahim, tidak akan ada lagi kepercayaan, akhirnya doa-doanya pun akan diijabah oleh Allah mereka yang terzolimi juga. Nah itu hati-hati juga. Nah maka Rasulullah kalau ada orang yang jauh dari dosa, senantiasa berusaha meninggalkan kemaksiatan, menjaga juga silaturahimnya dengan cara yang baik, kata Rasul, illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikannya ya, atau barangkali mengabulkannya biha ihda salasin. Jadi Allah akan mengabulkan itu doa-doanya
dengan 3 cara. Nah, yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama adalah bisa jadi disegerakan. Nah, inilah harapan kita kan, keinginan kita, hoyong disegerakan kan begitu. Pingin langsung memohon cek kontan ya, dibayar kontan gitu. Kayaknya seperti itu harapan kita. Tapi ternyata kadang-kadang apa yang kita panjatkan itu tidak langsung diijabah oleh Allah. Nah, ingat ke hadis ini Pak. Wa imma ayat dakhirahalahu fil akhirah. Nah, ini mah yang jangka panjangnya. Bisa jadi ditangguhkan, tapi nanti di akhirat kelak. Ini mah jauh sekali. Tapi pasti ya, tapi pasti ini yaitu di akhirat. Di dunia misalnya kehidupannya masih pas-pasan, kadang-kadang banyak ujiannya, kan gitu kan? Banyak ujiannya sampai terus memohon kepada Allah dan dia lakukan dengan kesabaran sampai wafatnya. Nah, nanti oleh Allah. Seperti kisah Khadijah ya, Khadijah juga begitu, istrinya Nabi, istri Nabi yang pertama ternyata sama. Sampai Rasulullah ketika menyaksikan wafatnya Khadijah, kemudian juga dia menyampaikan bahwa engkau sudah dalam keadaan tenang, tidak ada lagi yang disebut dengan gundah gulana, kegalauan, kekhawatiran ya terhadap perjuangan Rasul karena beriman itu. Tapi engkau kelak nanti bagaimana di akhirat mendapatkan itu semua, yaitu kemenangan, ketenangan kan begitu, kedamaian tuh di akhirat. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu bagi seorang mukmin ini ya syaratnya nih adalah salah satunya adalah bahwa doanya itu nanti bisa jadi di akhirat Allah akan kabulkan. Yang penting kita bersabar. Nah, ini sabar inilah yang senantiasa harus kita perjuangkan. Dan itulah pahalanya di sana. Gitu. Nah, ada yang ketiga kata Rasulullah. Dan ini juga penting bagi kita. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Qalu idzan nuksiru qala Allahu aksar. Nah, ini Allah palingkan darinya kejelekan. Ternyata yang setimpal kemudian para sahabat berkata, kalau begitu kita perbanyak saja doanya. Rasul menjawab, Allah mempunyai ijabah lebih banyak. Jadi apa maksudnya? Jadi kata kuncinya bisa jadi dipalingkan apa yang kita harapkan, ternyata Allah diijabahnya. Kalau di dunia ini konteksnya bisa jadi dipindahkan ke yang lain. Misalnya ada seorang ibu, seorang istri, ya Allah, mudah-mudahan kau sembuhkan suami saya pun lancar, misalkan gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah suami saya kau sembuhkan, karena bagaimanapun sebagai tulang punggung kami ya Allah. Pak, ternyata disidik-sidik teh ya mah kalaka beki parah, begitu Pak. Semakin repot tuh sakit ya kan begitu ya. Semakin repot, bahkan sebagai tanda-tanda segala mah pimahoteun tuh. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Seolah-olah tidak diijabah permohonannya. Dan ini ada peristiwa Pak. Sampai akhirnya seorang istrinya ini mah bukan tadi mas suaminya, istrinya yang dia harapkan segera sembuh. Kasusnya Covid 2020 yang kemarin gitu. Dan ternyata si ibunya, istrinya ini punya kebahagiaan, masih punya anak yang kecil ya, yang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama kan begitu. Dan ternyata anaknya itu mendapatkan atau barangkali disebutnya itu dijaga dengan sebaik mungkin gitu ya oleh orang tua yang termasuk oleh ibunya. Ternyata ibunya sakit tuh Covid sampai akhirnya tidak tahu, bahkan tahu ya kasus Covid mah kalau sudah dibawa saja ke rumah sakit sudah kita tidak ada komunikasi yang lebih bisa seperti normal ya, bisa dijenguk kan tidak. Kalau Covid mah melalui by telepon itu pun harus menunggu dulu kan begitu. Akhirnya tidak lama wafat, sehingga suaminya itu merasa merasa timbul tadi ada semacam kecemasan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan.
karena yang tadinya pingin bersama-sama dengan istri kan begitu, tapi harus wafat. Tapi tidak lama ternyata anaknya yang bungsu tadi mendapatkan yang dipelihara dijaga dengan baik, yang dibanggakan oleh orang tua termasuk oleh ibunya ini. Ternyata masya Allah sukses, kuliahnya bagus, cum laude, kemudian tidak lama masuk bekerja. Rasanya bahagia itu orang tua. Dan inilah yang disebut oleh Allah tadi, diganti kebahagiaannya sama, karena kan intinya kebahagiaan. Ternyata dia harus menyadari namanya manusia juga ada batasnya, hidup ada batasnya, ada kehidupan, ada kematian. Dan ternyata ada kesulitan, ada kemudahan. Dan ternyata kemudahannya di sini di anaknya, kebahagiaannya di sini di anaknya. Inilah hadis tadi. Sering kadang begitu dalam kehidupan kita, permohonan keinginan kita kebahagiaan yang A, tapi ternyata diganti oleh Allah dengan yang B. Nah, karenanya ihwatul iman, kita harus menyadari ternyata ada doa-doa yang ternyata harus kita sadari Allah dengan 3 cara tadi Allah mengijabah. Nah, mudah-mudahan kita memahami hal itu, dan apa yang harus kita lakukan ternyata dasarnya adalah keimanan. Tuh lihat ujungnya dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini adalah keimanan. Semuanya fal yastajibuli wal yu'minu bi, kan begitu. Syaratnya respon tuh keinginan Allah kalau ingin diijabah doa, kan begitu ya. Wal yu'minu bi, dan totalitas royal tuh kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berkaitan dengan iman, nah ini kita harus paham bahwa iman kepada Allah bukan hanya kepada Allahnya saja, tapi juga apa yang Allah perintahkan, iman-iman yang lain, iman kepada Rasul Allahnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, bahkan nanti ada iman kepada qada dan qadar, qada dan qadar, keputusan dan takdir Allah. Makanya di dalam firman-Nya Allah menyebutkan di awal tentang keimanan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu dasar keimanan. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya, bertanya tentang apa? Ya tentang Allah. Fa inni qarib, tuh sesungguhnya aku qaribun, yaitu Allah itu qarib. Nah, nanti kita bahas tentang qarib. Tapi qarib itu berkaitan dengan sangat maha dekat, itu berarti itu dasarnya keimanan. Karena iman kepada Allah itu bukan dengan akal. Kalau akal itu rumusnya itu Pak, itu terindra. So, Allah terindra? Tidak, Pak ya. Akhirat terindra? Tidak. Semuanya kan. Alam kubur terlihat? Tidak. Makanya rumus-rumusnya itu dasarnya iman, bukan dengan akal. Karena rumus akal dengan rumus iman itu berbeda Pak, ternyata. Walaupun nanti rumus iman ujungnya juga adalah membimbing akal. Nah ini kata kuncinya. Diulang. Kalau rumus akal itu Pak belum tentu membimbing iman. Tapi kalau iman, insya Allah akan membimbing akal. Karena akal itu, rumus akal itu bisa yang hanya terindra saja, gitu ya. Bahkan terasakan, ya, ada bunyi suara. Kalau terindra bisa jadi hanya terlihat, kan begitu. Seperti sekarang di dalam pengajian tuh kan kita lihat bapak-bapak sedang duduk mendengarkan, kan begitu, sedang pengajian, ada makalah, kan dilihat kan, ada makalah ini kemudian direspon kan akal. Apa akal kira-kira meresponnya? Banyak bermacam-macam, kan begitu ya. Ada yang dihayati, kemudian juga bermacam-macam, gitu ya. Oh ternyata di pengajian juga ada konsumsi akal merespon, kan gitu ya. Merespon siga nama yang mantu akal itu begitu Pak, yang terindah. Atau kadang-kadang terdengar ada suara seperti sekarang pengajian tuh, responnya ke akal, begitu akal itu ya. Jadi yang terlihat, yang terdengar itu direspon oleh akal begitu. Ada ujung-ujung datang yang tukang dagang Pak, atau yang jualan sate, kedengar nggak Pak? Kedengar ya? Ada tukang apa? Tukang sate, si gana teh enaknya mengkonsumsi ku sate itu akal. Ini mah contoh ini mah contoh kan gambarannya akal begitu. Beli jangan akal tuh jangan
si kurang uangnya tuh akal kan begitu ya. Tuh begitu yang dari yang tadinya terdengar, teramati, terlihat, akal merespon. Ternyata di pinggir masjid ini, ya amin, gebar-gebar tukang sate teh. Tercium tuh, waduh, udah menggoda kan begitu ya. Akal itu tuh, nih harum sekali. Jauh harum sate dengan harum jengkol ya. Nah, itu salah satunya. Nah, itulah akal. Jadi akal mah responnya itu terlihat, terdengar, tercium kan begitu kan, itu akal. Tapi dalam kehidupan itu hanya itu saja? Tidak, Pak. Ada rumus yang akal tidak menjangkau. Tapi ternyata dasarnya dengan iman seperti tadi. Alam akhirat, alam kubur. Besok atau nanti siang gimana kondisi Bapak? Tahu tidak? Tidak tahu. Itu bukan akal, iman. Kan gitu ya? Iman. Dan karena apa? Karena iman itu nanti akan lahir hikmah. Diulangi. Karena kalau kita iman akan lahir tadi apa? Hikmah. Ada hikmahnya tuh. Kalau sudah ada hikmahnya, namanya hikmah, terlihat lagi tidak? Kalau biasanya hikmah, ada hikmahnya nih, terlihat lagi tidak? Bisa terlihat lagi, terdengar lagi, bisa terdengar lagi, tercium lagi, bisa jadi tercium lagi. Kalau begitu akan masuk akal juga tuh, Pak. Jadi kalau dasarnya iman akan membimbing akal. Nih contoh ini supaya tidak bingung. Apa ya, nih ada peristiwa nih Pak ya. Dan kita ketahui ini beberapa minggu yang lalu. Ya, ada kejadian kan di tanah air kita yang musibah besar kan begitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan yang wafat syahid semuanya ya. Dan tentunya Allah berikan ketabahan kepada keluarga yang diberi cobaan ini kan begitu. Jadi beberapa komisi yang lalu, bukan komisi yang lalu itu ada jamaah cerita sambil nangis berlinang air mata, terharu juga ada gitu, campur aduk gitu. Kemudian dia ceritakan kebetulan dia dinas di Jakarta, di salah satu di pemerintah, di kementerian. Dan tanggal 20 November yang lalu itu dia ngambil cuti, Pak. Cuti tahunan. Nah, kebetulan cutinya di akhir November, tidak di Desember. Biasa kan Desember ya. Dilihat kan seperti kita lihat akhir tahun ini kan banyak cuti bersama. Oh, ini berarti harus jadi panjang itu liburnya. Tanggal 20 saat berakhir sampai akhir November. Awal Desember sudah aktivitas lagi. Begitu Pak, diajukan cuti, kemudian di ACC. Cutilah dia. Berangkatlah dia dengan keluarganya ke orang tuanya di Padang Panjang. Padang Panjang daerah mana Pak? Sumatera ya. Nah, berangkat Pak ke sana, nengok orang tuanya, ibunya di sana kan begitu ya. Nah, kemudian juga karena udah sepuh, udah uzur gitu, dengan keluarganya ke sana. Baru saja 2 hari, berarti tanggal 22 ya Pak ya, 2 hari. Sudah dikontak oleh atasan, oleh pimpinan. Ulang, reschedule saja, diulang jadwal cutinya. Ini banyak pekerjaan, gitu ya. Kebetulan di keuangan kan begitu, banyak pemeriksaan dan sebagainya kan begitu. Pulang, nanti di jadwal ulang, nanti saja di Desember, panjang saja itu, gitu ya, sampai dengan cuti bersamanya dan sebagainya. Sok dipulangkan kan begitu. Duh Pak. Akhirnya kata istrinya, ya sudah Pak, pulang saja, tugas kan Bapak sudah disumpah kan gitu ya, ini amanah karena pejabat kan begitu. Sudahlah kita terima, ini bisa jadi ketetapan dari Allah, ini yang terbaik menurut Allah kan begitu kan. Tuh, jadi istrinya menyentuh keimanan kan begitu ya. Berarti iman kepada apa? Iman kepada qadha dan qadar, keputusan Allah dan takdir, termasuk kemahabesaran, kemahakuasaan dari Allah. Sudah iman saja kan begitu ya. Pulang Pak. Menurut akal rugi tidak liburannya? Menurut akal rugi tidak liburannya? Rugi Pak. Karena sudah cuti ya, baru sudah 2 hari baru saja di sana.
kemudian juga sudah ketemu keluarga besarnya, ya kalau kita mau bagi oleh-oleh kan begitu kan, lantas harus pulang lagi. Tapi ya sudah, ini tugas, ayo keluarga pulang. Ibunya kebetulan dibawa, dan itu tepat rumahnya itu di atas bukit, tepat bukit, ada bukit di atas itu, satu kampung itu di sana, di bawah di atas itu bukit. Ketika pulang 23 itu sudah di sini, masya Allah. Kan kita tahu ada kejadiannya. Tanggal berapa itu? Tanggal 24, 25 ya. Masya Allah, sampai ada bah luar biasa. Jadi longsor disertai air besar, Pak. Dan itu viral itu, videonya itu. Sampai semuanya habis, Pak. Terbawa arus, terbawa banjir bandang ya. Terbawa juga longsoran. Ada yang terkubur, ada yang barangkali sudah, Pak. Ya Allah, rumahnya tidak ada yang tersisa, Pak. Hancur itu semuanya. Entah kemana. Ya Allah. Kira-kira yang tadi keluarga yang tadi secara akal rugi kan begitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ada hikmahnya tidak? Ada hikmah. Itulah iman kepada qada dan takdir Allah, Pak. Jadi kalau kita semakin kuat imannya kepada qada dan qadar dari Allah, apapun dalam kehidupan kita, termasuk tadi contohnya, nanti ada hikmah. Dan hikmah itu membimbing akal. Makanya di ujungnya la'allahum yarsudun, kata Allah di surah Al-Baqarah, agar terbimbing, ada petunjuk dari Allah untuk kita dengan iman itu. Nah, akhirnya masuk akal itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ternyata bisa membimbing akal kita kalau dasarnya iman. Terbayang kalau dipaksakan, kemudian motor, saya tidak mau, sudah ngambil cuti misalnya ya, sudah mengambil cuti, ini hak saya, betul hak. Tapi lihat, akhirnya selamat, ibunya selamat, dan sedih tidak bisa pulang sekarang, gitu kan? Pulang ke sana ke kamu, tapi di sini di Jakarta. Ya, dan masya Allah, mudah-mudahan ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah. Tuh, ada lagi Pak. Nah, ini contoh keimanan. Ada dulu jamaah umroh 2024 gitu ya. Sampai biasa kan mau berangkat, biasa berangkat, kemudian kumpulnya di Terminal 3 kan ya. Terminal 3, persiapan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tuh. Kemudian biasanya paspor dibagikannya di sana, tidak di sini. Ya, tidak jauh-jauh hari, karena paspor itu kalau jauh-jauh hari khawatir itu panitianya takut lupa, takut ketinggalan, kan paspor berharga kan begitu. Berangkat ke sana dibagikan, ibu anu, bapak anu, kan semua dibagikan. Sudah semuanya selesai, sudah diterima paspornya Pak. Saat itu ya tinggal tunggu ya sebentar lagi, duduk Pak. Siap berangkat 00.50 itu take off-nya ya. Siap berangkat. Masuk jam 9, masuk tuh check in. Nah, ternyata ada seorang ibu Pak, cari-cari di tasnya, dibuka semuanya, dibuka, yang selasanya, yang kecil-kecilnya, yang sleting-sletingnya itu dibuka semuanya itu. Kemudian nggak ketemu, cabinnya, yang tas cabinnya dibuka nggak ketemu, muter Pak. Ya Allah, yang lain sudah check in, ini nggak bisa check in karena kan harus ada paspor ya. Paspor itu kalau tidak ada, kira-kira tidak ada paspor, kira-kira bisa masuk tidak? Tidak bisa. Ini sudah masuk, ibu saya tunggu ya di dalam. Ini dengan tim aja, kontak-kontak. Saya tuh kontak, ibu aman, gimana ibu? Aduh, nggak ketemu. Saya gimana tuh? Wah, sedikit emosional, marah-marah tuh ke timnya kan begitu kan? Nggak ada, kan jam 10, jam 11, jam 12 kan sudah boarding tuh. Akhirnya ibu-ibu teh kesal, marah, tidak jadi berangkat. Kumaha tuh makan di syukuran. Nah, syukuran Pak deh. Tahu syukuran Pak? Terus kumpul kan harus pulang lagi. Ya sudah, ini kan qada dan takdir. Nah, ini kan begitu kan. Ternyata masya Allah dia tidak jadi berangkat. Pulang itu malam-malam menjelang subuh pulang. Nangis kan begitu. Dan ternyata sorenya ketika berangkat, ternyata itu anak yang bungsu, yang besarnya di kuliah di mana itu di Jogja ya. Kemudian yang ada dengan pembantunya, nenek kakeknya juga tidak di sana. Ternyata anaknya yang kecil itu musibah dengan pembantu, jatuh dan patah, tangannya patah, luka-luka, dibawa ke rumah sakit, cuman belum dikabarin tuh ibunya karena takut, deg-degan mungkin ya. Pembantunya juga normal biasa ya, luka-luka kecil, tapi ini takut dan sebagainya.
Ternyata pas pulang, masya Allah, ibunya melihat anaknya. Musibahnya yang kedua kali kan, tapi ternyata ibunya bisa merawat tidak anaknya yang sedang di rumah sakit. Bisa merawat akhirnya, Pak. Merawat, kebayang kalau terbang berangkat, siapa yang merawat? Pembantunya juga sama, kondisinya luka-luka walaupun ringan. Tapi siapa yang merawat itu anak-anaknya? Ternyata Allah ada skenario yang lain. Pulang, hilang ini, dan ternyata masya Allah, iman kepada Allah dan qadar aja bisa merawat. Dan setelah 2 minggu paspornya terbit lagi, berangkat. Tuh dalam keadaannya apa? Tuh iman. Dasarnya iman, ada hikmah tidak? Ada. Terbimbinglah akal itu. Nah itu di zaman kita yang kita alami ya. Ini di zaman Nabi, mohon maaf ya. Kita bahas dulu iman, ini penting. Ini di zaman Nabi, terutama iman kepada qada dan qadar, putusan dan takdir dari Allah. Di zaman Nabi itu pernah kita dengar dalam kisahnya ya yang terkait dengan Hudaybiyah ya. Itu kan berawal yaitu berangkatnya Nabi untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, dan berawal itu dari sebuah mimpinya Nabi. Jadi Nabi mimpi, para sahabat dengan Nabi berangkat ke mana? Ke Mekah untuk melakukan tawaf di Baitullah. Kemudian oleh Nabi setelah pagi-pagi kayak begini disampaikan, para sahabat, tadi aku mimpi dengan kalian bersama-sama menuju Mekah melaksanakan tawaf di sana. Para sahabat, ya Rasulullah, wujudkan mimpi itu. Ayo kalau kita ayo mari kita wujudkan ya Rasul. Terutama muhajirin, karena muhajirin ini orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah sudah bertahun-tahun. Nah, mereka ingin satu tawafnya ingin dibersihkan dulu mah tawaf Pak. Kan itu kan ada 360 berhala dulu mah zaman jahiliyah. Di Ka'bah itu, di dalam Ka'bah ada berhala, di luar Ka'bah banyak berhala juga. Makanya mereka itu kalau tawaf, beres tawaf bawa dulu ya jahiliyah, bawa itu darah unta, darah kambing atau susu, ya susu kambing, susu unta. Kemudian disiramkan ke berhala jodoh nih, sudah tawaf suhu ke berhala jodoh. Begitu keinginan dulu zaman jahiliyah kemusyrikannya. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW saat Islam sudah menyebar, yuk mari kita persiapan tawaf kita. Mereka tuh sangat gembira. Kenapa? Karena mereka tawafnya akan karena Allah. Walillahi 'alan nas, kan gitu, karena Allah lah. Orang-orang hijjul bait melaksanakan haji kan. Wa atimul hajja wal umrata lillah sekarang itu. Tidak ingin berhala lagi kan begitu. Inilah kegembiraannya. Yang kedua gembiranya mereka akan bertemu keluarga, terutama muhajirin. Kan keluarganya masih di Mekah, bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Makanya saat itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah, dan Rasulullah mengumumkan, ayo para sahabat, mari kita melaksanakan tawaf ke Baitullah. Allah sudah izinkan, tapi dengan syarat jangan membawa alat perang. Karena nggak boleh kan? Nggak boleh kalau dalam tawaf itu membawa alat perang. Kenapa Rasulullah menyampaikan demikian? Karena memang di Mekah itu belum ditaklukkan, masih ada Quraisy tuh yang sering kali menyerang ya ke Madinah, perang Uhud kan gitu ya, seperti perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khonak kan begitu kan, memerangi mereka orang kafir Quraisy. Tapi kata Rasul jangan bawa alat perangnya, walaupun itu musuhnya, karena kita niatnya mau tawaf ke sana. Maka berangkat berapa? Kurang lebih hampir 1000 jamaah. Banyak lumayan ya. Hampir ke sana 1000 jamaah. Ketika sudah masuk ke sana, Nabi itu harap-harap cemas. Maka ketika sampai, ternyata belum ke Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, benar dihadang oleh kubur Quraisy. Dan terjadilah perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan semua perjanjian menurut akal rugi. Apa ruginya? Satu, tidak boleh atau tidak jadi tawaf ke Baitullah sekarang. Nanti 10 tahun yang akan datang silakan. Rugi tidak? Secara akal rugi tidak? Berarti gagal kan? Jadi gagal berangkat ibadah umroh juga dari zaman Nabi sudah ada ya gitu. Cuman bedanya zaman Nabi mah ada hadangan. Kemudian tawanan kaum muslimin tidak boleh dibebaskan. Rugi tidak? Tawanan kumpul Quraisy wajib dibebaskan. Rugi tidak? Rugi Pak.
Makanya itu Ali yang menulisnya itu sampai kepada Rasul, ini tuh gimana? Tulis gitu Pak. Sampai nanti di ujung Muhammadur Rasulullah, mau dicap jari oleh Nabi. Muhammad utusan Allah, kata Suhail bin Umar itu yang utusan dari Quraisy. Apa-apaan ini, ada Rasul Allah, kami tidak kenal. Ganti, rubah Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah, kan begitu. Nah, digantilah Muhammad bin Abdullah. Sudah selesai. Maka Nabi mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ternyata kita tidak jadi tawafnya, tetulus tuh. Yuk kita pulang lagi. Wah, rame Pak, rame luar biasa. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, perang saja, tosnya perang, tos pamong. Itu kan perjalanannya itu dari Madinah ke Makkah bukan pakai bus Pak, belum ada, bukan pakai bis, kan ayat, kok mau pesawat, jalan kaki 2 minggu, hampir 2 minggu perjalanan, bolak-balik berarti hampir 1 bulan. Ini lantas harus pulang lagi, tidak menghasilkan tawaf. Ya Rasulullah, sudah kagok, akhirnya perang, sampai ribut, sampai akhirnya Rasul menyentuh. Nah, ini yang disentuh Rasul agar terbimbing akalnya tadi. Apa yang disentuh? Amantum bi, apakah kalian masih beriman kepadaku? Diam, sebut diam gitunya. Orang ketika tadinya ribut dengan ayawe dengan siga kitanya ngomong pas diam silih salah tuh, dasar maneh itu kan gitu kan ya. Nah, akhirnya iwatu iman, maka kalau kalian masih beriman, ayo kita baiat. Nah, inilah ada baiat dan mereka ridho dengan baiat tersebut. Mana kalau kita makaromnya, ketua rombongannya mana? Ketua rombongannya kan banyak perwakilannya, dan baiatnya begitu. Karena sudah mengambil keriduan dari Allah, baiatnya, maka disebutnya baiatul ridwan. Ridwan itu adalah artinya ridho. Ridwan itu dari kata rodiyah, yadho ridwana, mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut baiatul ridwan, dan itu di pinggir pohon Pak, atau di di belakang pohon yang rindang baiatnya itu. Maka disebutlah sajaratul ridwan pohonnya, istilahnya, yang diabadikan dalam surah Al-Fatihah. Maka akhirnya waktu iman setelah baiat, sudah baiat, diabadikan oleh Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Hanya saja mereka berbaiat kepadamu, hakikatnya baiat kepada siapa? Kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Lihat, coba fokus nih Pak. Ketika sudah dasarnya iman, ada hikmah tidak tadi? Pulang kan dengan dengan hampa yang kosong ya, tidak mendapatkan, tidak membuahkan hasil, tawaf tidak jadi, ketemu keluarga tidak jadi, kan begitu, pulang semuanya. Ketika sudah di Madinah, masya Allah, ini hikmahnya. Lihat, Rasulullah menulis surat kemana? Ke raja-raja, ke kaisar-kaisar, termasuk Raja Heraklius, Raja Romawi ya, untuk mengajak dakwah bertauhid kepada Allah. Kemudian para sahabat menyebarkan di jazirah Madinah itu ya, di seluruh, kan setelah Madinah itu ada Tabuk, ke sana ke Tabuk ada Syam tuh, mohon maaf itu Palestina, arahnya ke sana, disebarkan ke daerah sana. Ternyata dalam hadis disebutkan hampir 136.000 Pak berbondong-bondong masuk Islam di sana. Ya Allah, ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya, ternyata bisa berdakwah jauh-jauh. Hikmah kedua apa? Hikmah keduanya perjanjian yang 10 tahun, tomboro 10 tahun, 1 tahun oke dilanggar oleh kumpul Quraisy. 8 bulan itu perjanjian dilanggar oleh mereka. Apa pelanggarannya? Kaum muslimin yang ditawan, ujung-ujung dibunuh. Ibu-ibu mukminah yang senantiasa sering belanja mungkinnya ke pasar, di kehormatannya dinodai, dalam artian adalah diwirang-wirang Pak, itu ya, seperti ditelanjangi kan begitu, sampai informasi ini terkabarkan kepada Rasulullah, dan ternyata kaum muslimin sudah banyak. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, mari kita ke Mekah. Ke Mekah kita tagih, kita minta, kita tuntut janji yang sudah dilanggar oleh mereka. Namanya 8 bulan itu Pak, belum 10 tahun, 8 bulan. Sampai akhirnya Rasulullah siap-siap berbondong-bondong tuh Pak, jumlahnya hampir 120.000,
Dan kata Rasulullah, sekarang bawa senjata perang, karena kita bukan untuk tawaf tapi untuk memerangi mereka. Karena apa? Karena mereka sudah melanggar perjanjiannya tuh, Masya Allah. Akhirnya apa hikmahnya? Ketika datang ke sana orang-orang kufur Quraisy kocar kacir, Abu Sufyan kocar kacir, Suhail bin Amr juga kocar kacir yang diplomasi, Hindun istrinya juga sama kocar kacir. Sampai Rasulullah ketika di Makkah, siapa yang mau bersembunyi di rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang bersembunyi di Masjidil Haram aman tuh, ya Allah. Kalian silahkan diberi kebebasan, asal jangan mengganggu kepada kami akan perangi. Kan begitu dalam Islam tuh hebat. Islam itu membawa pesan kedamaian, Pak. Sampai akhirnya ini hikmahnya Mekah ditaklukkan. Ini hikmah yang besar, Futuh Mekah. Dan ternyata ikhwatu iman diabadikan dalam surah Al-Fatihah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Inilah hikmahnya. Hikmahnya berikutnya apa? Ternyata tidak lama berbondong-bondong itu orang Quraisy tadi, yaitu masuk Islam dengan keridhoannya tanpa dipaksa. Karena kata Rasulullah sudah dijamin, silakan aman, bebas, silakan kalian mau kemana asal jangan mengganggu. Tapi akhirnya malah berbalik, mereka masuk Islam. Ini hikmah berikutnya. Sampai turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Ya Allah, ada hikmahnya. Akhirnya tawaf bisa tidak? Tuh geuningan Pak. Eta iman ka Allah teh jeung karena qada jeung takdir Allah teh. Kalau kita tertanam itu dalam kehidupan ada hikmah. Itu banyak peristiwa dalam rumah tangga, di dalam masalah pekerjaan, pendidikan, berinteraksi dengan lingkungan. Sudah Pak, iman kepada qada dan takdir Allah. Sudah selesai. Ya. Sudah saja, jangan saling menyalahkan. Kita perbaiki ke depan. Itu aja. Kalau musibah kemarin di Aceh, kemudian di mana? Di Sumatera, termasuk juga di Bandung Selatan ya, kemarinnya banyak ada hikmahnya. Sudah kita perbaiki. Mana yang harus kita perbaiki? Jangan saling menyalahkan. Dan kalau ada proses hukum saja. Jangan terus diperlebar tidak ada jalan keluarnya. Kalau sudah iman kepada qada dan qadar, nanti akal terbimbing. Nah inilah termasuk doa. Makanya kata Allah qoribun. Allah itu qorib. Qorib itu dari kurba, itu dekat. Kan kurba itu leher. Jabhatun kening, ada kurbatun tanggung. Orang sudah bilang leher. Berarti qorib itu Allah itu lebih dekat bahkan daripada urat leher kita. Leher saja menempel di dalam diri kita, Allah lebih dekat. Jadi pemahamannya itu keimanan dulu, Allah itu ada. Makanya kalau kita berdoa, yakin Pak, yakin atas apa yang Allah nanti akan kabulkan. Pasti Allah akan kabulkan. Cuma tadi 3 cara, bisa disegerakan, bisa diakhirkan, bisa diganti, dipindahkan kepada yang lain. Ini yang harus kita yakin. Nah, qorib. Mana qorib itu kalau lebih dekat, contoh-contoh. Bapak-bapak pernah menunggu pengantin laki-laki sebagai pihak keluarga? Pernah nggak menunggu pengantin laki-laki? Sering kan ditanya, lagi di mana? Aduh, mohon maaf Bapak, saya posisi masih di Jalan Nagreg. Pasar ditunggu di Pasir Koja. Nagreg di Pasir Koja, cangkat tebing. Nah, kira-kira kalau jauh semangat atau lulus Pak? Lulusnya jauh kene kan gitu. Ayo orang urut kan gitu ya. Ayo dan sebagainya, masih jauh. Tapi kalau ditelepon, di mana? Ini Pak, pasti Bojongloa. Tuh, ayo Bojongloa sampai Pasir Koja. Caket tuh. Caket. Pasti gura-giru kan? Semangat kan? Ayo siap. Tuh ada yang ngajajal itu disebut apa? Mana siapkan pagar apa itu Pak? Pagar Ayubnya mana? Mana MC? Wah, gitu ya. Sampai kadang-kadang pabalu kayak geningan tuh, karena semangat, karena sudah dekat. Allah lebih dekat daripada diri kita, artinya ada di dalam diri kita. Masya Allah, cing yakin pangadoa. Makanya kata Allah, uji da'wata da'i idza da'an, pasti diijabah tuh. Makanya pertama prinsip yakin dulu ya.
yakin bahwa Allah itu sangat dekat. Kalau sudah sangat dekat itu berarti kita tidak akan maksiat, akan jauh dari kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, cepat saja nih. Yang kedua, poin C-nya itu, awali kalau berdoa itu puji dulu Allah. Sebut dengan cara menyebutkan Asmaul Husna. Sebut nama-nama Allah yang terbaik. Kan Allah itu ada 99 nama yang terbaik itu. Boleh sebutkan. Atau intinya memuji dulu kepada Allah. Sok siga Bapak ada keperluan kepada siapa saja ya, gitu ya. Keperluan apalagi dengan urusan masalah pinjam uang. Muji heula teu? Atau ujung-ujung kadieulah ngieum. Itu teu? Kan tidak. Assalamualaikum, padamang kan gitu ya. Mudah-mudahan terasa salamin adamang. Kan dipuji heula aja. Bapak sareng keluarga dina kayang sehat walafiat. Dipuji dulu kan. Amin kan begitu. Karena yang menjadi viral tuh senang KDW, senang itunya kalau ada yang nelpon muji-muji senang KDW ujung-ujungnya senang ngiyeup. Padahal tidak demikian. Kan muji itu baik ya. Seperti bapak ada sesuatu, ada keinginan ke istri, kan muji dulu istri juga ke bapak, muji dulu. Nama belanja misalnya kan begitu ya. Istri minta nama belanja, nambah ini mah. Sudah dapat jatahnya tapi nambah. Kan tidak ujung-ujung minta ke bapak. Kadang-kadang bapak langsung kangen naon mah itu kan, tapi kalau dipuji dipijit heula suamina. Setelah itu barangkali memuji bapak meni ganteng meni kasar. Aya naon mah yang belanja tuh sabar haeun kan gitu kan. Tuh itu salah satu. Apalagi juga Allah puji dulu kan. Tuh kata Allah dengan tegas. Ini mohon maaf itu di bawahnya ada yang terlewat dalam surah Al-Isra ayat 110 dengan surah Al-A'raf ayat 180 sampai dalam surah Al-Isra ayat 110 itu Qul katakan hai oleh kamu Nabi Muhammad, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, ud'ur Rahman atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman tuh Pak. Ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Di mana saja, kapan saja, bagaimana saja, maka bagi Allah itu ada nama-nama yang asmaul husna. Makanya Asmaul Husna kita harus tahu ya. Ar-Razzaq, Al-Jabbar kan begitu ya. Sampai disebutkan dalam surah Al-A'raf dipertegas walillahil asmaul husna fad'u biha. Maka bagi Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengan Asmaul Husna tersebut. Puji dulu. Ini ada kisah Pak. Di zaman Nabi itu sedang dia berdoa, Nabi di pinggirnya. Jadi di pinggir Nabi itu ada seseorang. Dia berdoa sampai Nabi mendengar pujian kepada Allah orang tersebut. Sampai Nabi mengatakan ini di dalam apa namanya penjelasan hadisnya, laqad sa'altallaha, sungguh engkau meminta kepada Allah bil ismil a'dham, dengan menyebutkan nama-nama yang terbaik, yang mengagungkan Allah, memuji dulu Allah. Apa Pak? Lihat kalimatnya. Ida su'ila bihi a'to, jika kamu meminta kepada Allah, Allah akan memberi. Wa ida du'iya bihi ajabah, dan jika berdoa pasti Allah akan mengijabahnya. Masya Allah. Gara-gara berdoa. Ada yang tahu doanya, pujiannya? Ternyata Masya Allah. Kalimatnya Allahumma inni as'aluka. Yuk sama-sama ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh hafalkan tungtungna ya, tungtungna. Nah ini di awal, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kepadamu. Sesungguhnya aku bersaksi, benar-benar bersaksi kepadamu. Tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali hanya engkau ya Allah. Al-ahadus samad, ahad tunggal, esa. As-samad, tidak bergantung kepada siapapun. Lam yalid walam yulad, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah melahirkan, tidak pernah dilahirkan. Tuh,
walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ayo kita puji dulu Allah. Dah namanya berelai keinginan kita sampaikan tuh. Terakhir, ternyata juga ada saat yang di puncaknya Allah mengijabah doa. Kapan ini dijabahnya doa ini? Ternyata ada momentum-momentum yang tepat Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Kapan saja bebas ya pada hakikatnya. Tapi ternyata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ayu doa asma'u ya Rasul, doa yang mana yang paling didengar? Nah, kalau sudah paling berarti diprioritaskan. Kalau sudah paling berarti diprioritaskan. Sehingga gini, bapak-bapak ya, sekarang selesai makan dulu, makan ya. Ada konsumsi, ada hidangan, silakan makan. Tapi mohon maaf, yang lebih dulu adalah ketua DKM, si bapak anu. Dipersilakan, berarti yang tadi disebutkan diprioritaskan tidak? Nah begitu. Jadi semuanya makan tidak? Makan, cuman ada yang diprioritaskan dulu. Tadi juga doa insya Allah diijabah, tapi ada yang diprioritaskan terkait dengan waktu yang diprioritaskan itu. Ayu doa asma, ayu doa yang seperti apa, yang bagaimana, atau ayu yang kapan ya Rasulullah, yang paling didengar oleh Allah. Ternyata Rasulullah menjawab, fokus nih Pak, Zaukul Lailil Akhir, di penghujung akhir malam. Kapan di penghujung akhir malam itu? 50 ayat sebelum adzan subuh. Adzan subuh jam berapa sekarang? Jam 4 lebih berapa? 3 menit ya? 3 ya? Oh 6 menit? Oh terus nambah dengan tuh. Jam 4 lebih 6 menit. Jam 4 lebih 6 menit. 50 ayat itu sebelum adzan. Ayat yang mana yang dibaca, caranya dia seperti apa? Yang rusuh Pak, Bismillahirrahmanirrahim amin gitu? Bukan. Tapi yang warattilil Qur'ana tartila, yang tartil Bismillahirrahmanirrahim. Mati jelas. Ada gunahnya, ada idghamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Kira-kira kalau tartil kayak begitu 50 ayat, bukan surah Al-Fatihah saja ya, 50 ayat yang lain, kira-kira berapa lama? Ada saja 45 menit aja, 45 menit, 1 jam boleh lah gitu ya. Paling mepet setengah jam. Nah, berarti kalau jam 4 lebih 6 menit, berarti sekitar jam 3 itu Pak. Bangun. Minta istighfar dulu. Wal mustaghfirina bil ashar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Al-Imran, surah Al-Zariyat tuh. Beristighfar dulu kepada Allah. Kan berdoa juga istighfar itu ya. Meminta ampunan. Kemudian tadi puji Allah. Setelah itu berdoa keinginan kita dalam keadaan hening. Oh, masya Allah. Ayo kita bantu Pak. Tok mepet sampai ada jamaah. Nah, sana usahanya di abdi masa sokar kakuping ada. Nah, kurang catat masih tapi karena kakuping ada kunaonnya. Nyari bapak, eta buka jam sabar, mau jam 5 ke kakuping ada danianya itu udah jam 4. Nah, ini hati-hati ya. Sekarang bangkit kan begitu. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, wadubur sholawatil maktubah. Dan ternyata Rasulullah mengatakan yang kedua adalah doa yang paling didengar oleh Allah adalah di penghujung sholat 5 waktu. Saya ingin tanya, kalau namanya penghujung sholat 5 waktu, sudah selesai atau masih dalam sholat? Selesai sholat atau masih dalam sholat? Masih dalam sholat. Sekarang saya ingin tanya, sholat itu diawali dengan apa? Takbir atau takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Tong takbir mobil takbiran Pak. Ya, takbiratul ihram. Allahu akbar. Ditutup dengan apa? Assalamualaikum. Nah, berarti kalau di penghujung akhir sholat, di dalam sholat itu sebelum salam atau sesudah salam? Sebelum salam. Sebelum salamnya yang mana? Setelah tasyahud. Setelah tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, atau yang lain, at-tahiyatul wassalawatu wat thayyibatu lillah. Kan gitu kan? Di ujungnya lil alamina innaka hamidum. Nah, Pak, setelah bil alamina innaka hamidum majid, sebelum Bapak salam, di sana ada doa, Pak. Ada doa Rasulullah mengajarkan tuh di bawah. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Dan ini adalah doa kita.
Apabila tasawuf di antara salah seorang di antara kalian, berlindunglah ke 4 perkara. Dan itu doa kita untuk kehidupan kita. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Eta mah KWC. Tong. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Dasar 4 ini. Siapa yang mau Bapak mendapatkan azab jahanam? Ada yang sama? Nauzubillah. Siapa yang mau Bapak mendapatkan azabul qabri? Ada yang sama? Nauzubillah. Siapa yang mau mendapatkan fitnah kehidupan dan fitnah kematian? Jangan. Ayo berlindung. Insyaallah nanti di bulan yang akan datang kita bahas ini ya. Tolong diingatin ya. Mutan bahas tentang hadis ini. Oh, masya Allah. Adab jahanam. Apa itu jahanam? Kita jelaskan ya. Apa kubur? Ada kubur apa? Insyaallah. Mudah-mudahan bapak-bapak dengan 3 hal ini kita lakukan. Yang pertama, yakin bahwa Allah itu hadir, ada di tengah-tengah kita, ada di dalam diri kita. Insya Allah dengan keyakinan Allah akan mengijabah doa kita. Yang kedua adalah bahwa sebelum kita doa, puji dulu Allah. Puji Allah, agungkan asmaul husna, agungkan Allah. Yang ketiga, yuk bangkit menjelang waktu subuh, yaitu waktu sahur namanya. Yuk kita berdoa kepada Allah. Dan jangan lupa setiap di penghujung sholat 5 waktu, sebelum salam, setelah fil alamin innaka hamidum majid, jangan lupakan berdoa tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa-doa kita dan mengijabah yang terbaik untuk kita semua. Akhirul kalam, Allah yaqulu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.